Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara Lamun hus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. Oke, di siang ini hasilnya, nah ini sedang difoto. Gaya ngambil fotonya tuh kayak gitu tuh. Oke. Kurang maju, kurang lagi. Yang lama. Kali ya. Salah Pak. Enggak, orang enggak di label situ. Labelnya itu. Oke. Label ini, label mana juga nih. Ini hasil kita buka kotak di TU 23. Ini lanjutan struktur yang mengarah ke timur laut. Ya. Timur laut dia sambungan dari sudut barat daya yang sudah kita temukan kemarin ya. Oke. Menarik, ini beberapa memang strukturnya sudah mengalami kerusakan karena memang dulu pernah ditumbuhi pohon nangka. Pohon nangkanya di mana Pak Sur? Sini Pak. Oh di sana, bukan di sini ya? Oh di situ. Ya. Ya semoga akar-akar pohon nangka dulu yang besar sekali tidak merusak terlalu parah begitu ya, sehingga kita bisa merekonstruksi bentuk candi. Ya ini sebenarnya ada, kalau dari kotak ini ada indikasi harusnya gini. Harusnya dia garis candinya ada di di paku itu, paku payung itu yang di pohon itu, terus lurus ke sini. Ya, nah tapi kita menemukan adanya bata keluar ini. Oke, tatanan bata keluar. Kalau begitu mungkin kita bisa menduga bahwa ini adalah tangga masuk dari bangunan candi. Bila demikian maka kemungkinan candi ini menghadap ke arah mana itu? Sana barat. Ke arah barat, tepatnya ke arah barat laut. Di barat laut itu ada Gunung Arjuna, sebelah sana Gunung Arjuna. Sayang ketutup ya, tapi karena berawan mendung. Ada Gunung Arjuna di sana. Di sebelah sebaliknya atau di arah tenggara itu ada Gunung Semeru. Iya Pak Surya, Gunung Semeru ya. Semeru sebelah mana, Pak? Sana. Kalau Bromo? Oh, Bromo sana. Di balik bukit ini Bromo. Agak sana dikit. Oke, berarti ini lebih
cenderung ke Semeru. Jadi Semeru Arjuna. Orientasi bangunannya ya, dilihat dari arah apa namanya? Orientasi kecondongan begitu ya. Arjuna Semeru. Oke. Menarik. Ya. Nanti kita buka yang sebelah sini untuk mencari kelanjutan dari struktur yang mengarah ke arah timur laut. Oke, kita buka. Kemungkinan kita prediksi ini ukuran candinya 8 kali 8 meter. Oke, ini bagian tengah, berarti kemudian memang ada di daerah sini. Dan di sini terdapat yoni ya. Yoni ini kalau ada yoni berarti dia aliran Hindu Siwaistis, yang di sini juga pernah ditemukan Durga ya Pak Isur ya. Durga, Nandi, sama Dwara Pala. Iya, Dwara Pala. Yang kecil dari itu. Nah, Pentung itu loh. oh, arca bawa pentung ya, Dwara Pala. Oke, berarti tengah-tengah candi ada di, kurang lebih ada di sini. Ini geser sedikit. Ini di sini dicor karena tahun 2020 pernah sempat mau dicuri, terus dikembalikan oleh masyarakat desa, ditaruh di sini, kemudian dicor supaya tidak mudah untuk dicuri. Oke, dari kotak TU23 kita juga membuka satu kotak di bagian selatannya, belum selesai, ini lagi masih istirahat. Kita menemukan lanjutan struktur ya. Kalau misalnya di sana ya, oke, bangunan ini dia berlanjut ke sini ya, kita menemukan ada indikasi lanjutan sana, cuma masih istirahat, belum selesai ya, kelihatan ya sahabat arkeolog ya. Oke, ini bentangan dari bangunan candinya, dan bagian atas sudah mengalami kerusakan, tapi semoga nanti kita bisa menemukan sumuran atau lubang kotak persegi yang ada di bagian tengah yang dari candi. Dan kita prediksi ini 8 kali 8 kurang lebih. Nah, candi ini dia memiliki profil kaki ya, profil kaki, terus kemudian bagian badan dan bagian atap begitu ya. Tapi kemudian dia runtuh dan menutup kaki, ya, runtuh ke semua sisi ya. Dilihat dari stratigrafi tanah atau ini kelihatan runtuhan yang cukup masif pernah terjadi, yang kemudian menenggelamkan candi ini dalam timbunan bata dan tanah. Tanah-tanah ini kan dari dibawa angin, kemudian humus begitu, kemudian berubah jadi tanah. Dari kelihatan itu cukup masif batanya. Itu bata-bata yang sudah kita singkirkan dan kita tata di sebelah sana. Oke. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di situs Sri Gading ini. Pengennya sih menampakkan semua dan kita kemudian mendapatkan satu situs candi baru yang ada di Kabupaten Lawang. Ya. Ini arca, fragmen arca kepala yang kita temukan di sudut barat daya, yang tadi yang profil sudut candi yang sudah kita temukan. Di sana kita menemukan fragmen arca kepala ini, kelihatan hidungnya bangir ya, mancung.
Terus kemudian ini sebenarnya bata, bukan terakota ya, bata. Nah lihat dari baliknya ini bata yang kemudian dipahat menjadi bentuk relief begitu ya. Dan kalau ngelihat gaya reliefnya, dia natural dan cukup muncul, sehingga memang gaya-gayanya seperti Mataram kunoan. Kalau Jawa Timur dia lebih pipih begitu ya, tidak dalam. Kalau Mataram kuno itu seperti yang relief Candi Borobudur, Prambanan, dia muncul natural sekali. Dan ini kelihatan digambarkan, dipahatkan sungguh natural. Tapi yang unik bagian mata, dia nampak tidak tidur begitu ya. Dia mata, dia ada bola mata, kemudian ditorehkan biji mata begitu. Sangat halus pengerjaannya, cuma ini juga ini mengalami keausan ya. Dan kemungkinan besar, nah ini merupakan mahkota yang hiasannya sudah aus. Ini hiasannya sudah aus. Ini masih ada panjang lagi ke atas seperti mahkota ya. Oke, mahkota. Cuma bagian ini dia sudah copot atau terpenggal. Nah sebenarnya ini masih kelanjutan dari kuping. Kupingnya dia panjang. Oke. Kemudian ini harusnya mahkota di sini, mahkota lanjutan dari mahkotanya. Apakah kita belum tahu ini dia relief apa? Oke, kupingnya ini relief apa? Kalau relief dewa biasanya digambarkan tidak terlihat ya, maksudnya menutup mata. Kalau relief dewa ya, tapi ini terlihat matanya terbuka. Mungkin ini bagian dari relief cerita begitu, yang dipahatkan di bagian tubuh. Jadi tidak hanya satu relief ini, tapi ada beberapa relief yang kemudian terkubur atau rubuh atau rusak, atau itu karena proses runtuhnya bangunan gitu. Nah, yang kita temukan baru ini. Semoga nanti kita bisa menemukan relief lain sehingga kita bisa lebih enak menginterpretasikannya. Oke, mulutnya terbuka, tidak ada ciri-ciri lain, tapi matanya terbuka, dia berarti dia bukan posisi dewa, tapi dia bagian dari panel relief cerita begitu. Sayang sekali bagian tubuh candi sudah runtuh sehingga kita tidak ini. Itu terus ini ada bata yang merupakan sistem takian yang bagian dari seni bangunan kita, baik bata maupun batu biasanya menggunakan teknik seperti ini. Dia nanti di bagian coba saya taruh di sini ya, mohon izin. Oke, hanya memberikan contoh. Oke, di sini. Ya, nanti ini bata nempel di sini. Kemudian ini menjadi kuncian begitu ya dari bangunan. Nah, terus di sini bagian sisi luar begitu yang kemudian diratakan menjadi bagian luar atau dinding, bagian kulit dinding. Oke, ini teknik kuncian takian begitu. Selain banyak model takian, ini juga kita juga menemukan hal yang sama. Ada profil ya, takian begitu, tempat
bagaimana bata itu sambung. Tapi secara garis besar bata ini dengan sistem gosok ya, tapi tetap dia menciptakan profil-profil takean ini. Jadi dia sistem gosok itu nanti batanya digosok begitu, kemudian diberi sedikit kapur, air dan pasir begitu, sehingga menciptakan semen untuk perekat dari masing-masing bata sehingga lebih kokoh. Oke. Bata ini sendiri dibuat juga cukup besar. Dia beberapa bata utuh kita menemukan cukupan panjang 35, kemudian lebar 22 sampai 20 cm dan ketebalan sampai 10-11 cm ya. Ini 10 cm, panjangnya ya 33 dengan lebar 23, cukup besar. Dan ini hampir sama seperti bata penyusun situs pendem di Kota Batu yang kita kaitkan dengan prasasti Sangguran di sana. Kalau ini di situs Sri Gading kita kaitkan dengan prasasti Lingga Sutan dari masa Pusendok tahun 929 Masehi ya, yang menyebutkan permohonan dari Rakai Hujung kepada Pusendok untuk dikabulkannya permohonan Rakai Hujung kepada Sindok yang meminta desa Lingga Sutan menjadi bebas pajak begitu, sehingga nanti uang di bebas pajak itu digunakan untuk bangunan suci dari Batara I Walandit gitu. Nah, Walandit sendiri juga ada prasasti yang menyebutkan Walandit itu prasasti Muncang ya Pak Surya. Ya, Muncang. Banyak sekali prasasti Walandit, juga ada prasasti Walandit sendiri dari masa Gajah Mada ya, persengketaan begitu antara desa Walandit dengan desa Himat. Bagaimana itu nanti kita bahas sambil saya coba mempelajari referensinya lagi. Tapi itu menarik. Bila demikian, apakah benar kemudian jangan-jangan candi ini merupakan candi suci bagi Batara I Walandit yang ada di desa Lingga Sutan yang berasal dari abad ke-10 Masehi. Kita masih terus mencari data, tapi sejauh ini masih mengarah ke sana. Dari data arsitektur batanya yang cukup besar, kemudian dari gaya reliefnya yang seperti gaya Mataram kuno, terus kita berharap nanti menemukan petunjuk-petunjuk lain untuk bisa lebih menginterpretasi situs candi ini. Tapi semoga ini benar ada bukan bangunan suci bagi Batara I Walandit. Oke, ini proses penggambaran dulu. Ini digambar hasil temuannya. Ya. Penggambaran di benang-benangi, ini utara kompas dan kelihatan dari benang yang berorientasi kompas itu terlihat bangunan ini orientasinya miring gitu ya. Nah, kita mengukur itu orientasi itu miring itu seperti itu. Dia mengarahnya miring. Jadi Arjuna Semeru, yang di sana Kawi, di belakang saya Bromo.
Menarik ya, keren.